Adam diciptakan dari tanah bumi, diproses ditumbuhkan di bumi, kemudian diproses sebagaimana manusia lainnya di dalam rahim di mana? Ya tentu di bumi ini, tidak pernah meninggalkan bumi. Penelusuran dari segi kesejarahan para nabi itu menunjukkan bahwa ada hadis yang mengarah kepada jannah di muka bumi dengan menunjuk kepada beberapa sungai, ya, di mana katanya sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Nil, sungai Saihan, Jaihan, itu adalah sungai-sungai dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bertemu kembali di program Islam Futuristik. Kali ini adalah episode yang ke-34. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang munculnya peradaban di planet bumi ini dan kemudian secara khusus terkait dengan munculnya atau diciptakannya Nabi Adam dan kemudian menurunkan manusia sampai sekarang ini. Kita sudah melakukan kajiannya beberapa episode sebelum saya sakit waktu itu, ya. Tetapi kemudian belum tuntas dan kita mendahulukan kajian tentang pengalaman saya terserang oleh COVID-19, ya, selama beberapa episode, sehingga setelah itu selesai barulah kita sekarang bisa melanjutkan kajian kita tentang penciptaan Nabi Adam itu. Hari ini kita akan progres melanjutkan apa yang sudah kita kaji dan belum tuntas sehingga masih memunculkan pertanyaan di antara kawan-kawan, karena memang ini masalah yang sangat kontroversial, bukan cuma puluhan tahun atau ratusan tahun, bahkan sudah ribuan tahun. Pendapat tentang munculnya Nabi Adam, munculnya manusia di muka bumi ini, itu kontroversial. Ada beberapa pendapat, ada beberapa tafsir, baik secara dalil yang diambil dari dalam Al-Quran, kemudian dari hadis, dan kemudian dari sejarah, dan kemudian secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, secara sains, itu memunculkan sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga kita harus melakukan pemahamannya, kajiannya itu secara komprehensif. Tidak bisa satu sisi saja, karena ternyata memiliki kelemahan-kelemahan masing-masing. Ketika kita hanya bicara dari sudut pandang misalnya dalil, tetapi hanya ditinjau dari sisi bahasa, maka itu memiliki sudut pandang atau titik lemah tertentu dikarenakan bahasa itu memiliki kelenturan makna yang dia harus diklarifikasi. Pertama secara dalil dengan dalil, ya, yang saya sebut sebagai pemahaman yang holistik, ya, yang komprehensif. Tidak bisa kita bicara hanya satu ayat kemudian sudah menyimpulkan, karena ini masalahnya melibatkan puluhan ayat. Jadi harus mengambil secara holistik, komprehensif dari sisi kebahasaan. Tetapi sisi kebahasaan itu sendiri ternyata lentur sekali sehingga memunculkan sudut pandang yang berbeda. Sehingga harus ditambahi lagi dengan sudut pandang sejarah. Sejarah itu bisa diambil dari sejarah kerasulan, ya, kita sudah pernah membahas ini. Kita coba tarik mundur ke belakang, Nabi Adam itu ada di era kapan? Di tahun berapa sebelum Masehi? Itu akan ketahuan dari sudut pandang sejarah Islam, sejarah kenabian, sejarah kerasulan. Nabi Muhammad 570-an, ditarik mundur lagi
Nabi Isa di awal Masehi, kemudian Nabi Ibrahim 2000-3000 tahun sebelum Masehi, kemudian Nabi Nuh, dan kemudian ditarik sampai ujungnya Nabi Adam, itu kira-kira di 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini tambahan cross check dari sudut pandang sejarah yang dimunculkan oleh ilmuwan Islam sendiri dari berbagai catatan-catatan kesejarahan Nabi. Nah, setelah melengkapi dengan itu, ternyata di sini masih muncul kontroversi lagi, sehingga harus kita tambahkan lagi secara saintifik data-data sejarah antropologi, data-data fosil tentang munculnya peradaban di muka bumi dan seterusnya. Nah, jadi kajian ini adalah kajian yang mencoba melakukan sudut pandangnya dari berbagai sisi secara komprehensif, dikarenakan sampai saat ini memang kajian pembahasan tentang munculnya peradaban di muka bumi dan munculnya Nabi Adam, lahirnya Nabi Adam, ya, kita sudah membahas tentang Nabi Adam yang dilahirkan, itu memang kontroversial. Sehingga kita mencoba merangkum lebih luas lagi. Ya, bahwa ini adalah sebuah kajian, boleh jadi memiliki titik lebih dan titik lemah. Karena itu perlu didiskusikan, itu nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah. Ini bukan sebuah klaim kebenaran, tetapi sebuah kajian dalam sudut pandang yang lebih luas lagi. Umat Islam diajari untuk berpikiran terbuka, tidak taklid buta, ya, melainkan kata Al-Quran, gunakanlah akal kecerdasanmu, gunakanlah pemahaman-pemahaman yang ilmiah, pemahaman-pemahaman atau pembuktian-pembuktian berdasar data-data pengamatan dari yang ada di sekitar kita. Maka kalau kemudian kita melakukan kajian itu secara komprehensif, kita berharap kesimpulannya akan menjadi lebih baik. Ya, karena titik lemahnya itu ditutupi oleh masing-masing, oleh dalil, oleh sains, oleh sejarah, oleh data-data antropologis dan sebagainya dan sebagainya. Oke, sahabat sekalian, hari ini di episode kali ini kita akan fokus kepada di mana munculnya pertama peradaban manusia itu. Dan di mana Nabi Adam itu diciptakan dan kemudian besar dan kemudian memunculkan peradaban baru di muka bumi ini. Itu dimulai dari mana? Oke, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin memberikan kesimpulan komprehensif dari apa yang sudah kita bahas, ya. Yang ini akan mengarahkan kepada di manakah Nabi Adam waktu itu berada. Dan kalau kemudian dikatakan di surga, surganya itu di mana sebetulnya? Apakah surganya itu di luar angkasa sana, nun jauh entah di mana, ya, kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi, atau ada yang berpendapat secara science fiction yang mengatakan peradaban manusia di muka bumi ini sesungguhnya berasal dari makhluk peradaban yang maju di luar angkasa semacam alien begitu, dan kemudian dikirim ke bumi dan muncullah peradaban di sini. Jadi berbagai macam kontroversinya. Tetapi kita akan coba melacak tentu awalnya dari sudut pandang Al-Quran, kemudian sejarah-sejarah termasuk hadis, dan kemudian di situ ada sainsnya. Oke, sahabat sekalian, dari beberapa episode yang sudah kita bahas, kita mendapatkan kesimpulan sementara, ya, beberapa poin. Yang pertama, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Ya, ini sepakat kita. Tanahnya tanah mana? Tanah bumi. Bukan tanah planet Mars, bukan Jupiter, bukan dari galaksi-galaksi lain atau benda-benda langit di luar angkasa sana. Tetapi diciptakan dari tanah bumi. Ayatnya jumlahnya banyak. Ya, jadi Adam, ya, Nabi Adam sejak pertama, ya, Al-Quran sudah memberitakan secara eksplisit bahwa beliau itu bahan dasarnya ya dari tanah bumi. Cuman ada yang mengatakan di dalam sejumlah hadis diceritakan tanah bumi itu diambil oleh malaikat dan kemudian dibawa ke surga, di mana surganya ada di entah di mana. Atau bukan di surga, melainkan di alam yang berbeda. Tanahnya tanah bumi dibawa entah kemana ke hadapan Allah, seakan-akan Allah itu berada nun jauh di sana, ya, jauh dari bumi rasanya.
Kemudian diciptakan, setelah itu diturunkan ke bumi. Itu ada sudut pandang itu. Surganya ada di luar angkasa sana. Ini kita sudah sempat membahas di salah satu episode ya, bahwa terjadi kerancuan tentang surga itu. Surga dalam Al-Quran itu diistilahkan dengan jannah ya, terminologinya, termnya adalah jannah. Jannah itu adalah kebun yang indah, taman yang indah. Digambarkan di situ banyak pepohonan ya, yang subur, buahnya lebat, kemudian banyak sungai, banyak mata air, suasananya sejuk dan seterusnya dan seterusnya. Sebuah taman yang indah. Tetapi begitu ini diterjemahkan, jannah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi surga. Nah, surga itu diambil dari terminologi agama lain, swargaloka. Swargaloka itu gambarannya adalah sebuah alam dewa-dewi di luar angkasa, entah di mana, di langit pokoknya. Ya, yang digambarkan ada bidadari turun mandi dan sebagainya ya, dalam legenda-legenda itu. Ini menjadi jumping. Istilah jannah di dalam Al-Quran itu sangat membumi. Sementara istilah surga itu melangit. Jadi ada perbedaan karakteristik yang jauh sekali, di mana jannah itu digambarkan taman yang indah ada di bumi, ada mata air, ada sungai, ya, ada pegunungan, ya, dataran tinggi yang subur. Ya, mata air itu munculnya di dataran tinggi, bukan di dataran rendah. Dataran tinggi kemudian mengalir sebagai sungai dan kemudian sampai ke laut. Dataran tinggi yang sejuk, ya, udaranya subur dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah jannah. Sedangkan surga, swargaloka itu adalah di luar angkasa, di mana para dewa-dewi berada dan kemudian biasanya turun ke bumi. Jadi terjadi jumping imajinasi antara surga yang dari bahasa lain, dari bahasa Sanskerta, ya, dari agama lain, konsep agama lain, dengan jannah yang dikonsepkan oleh Al-Quran. Nah, saya mengikuti pemikiran imajinasi yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa sebetulnya jannah surga itu ada di muka bumi, bukan di luar angkasa. Nah, jadi ini kalau dikaitkan dengan satu tadi ya, Nabi Adam itu diciptakan dari tanah bumi. Banyak ayatnya, salah satunya ada di dalam surat Ali Imran ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Diciptakan dari tanah turab, kemudian diucapi kun fayakun, jadilah maka jadilah dia. Nah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu ayat dari sekian banyak ayat. Ada lagi di dalam surat, misalnya surat Al-Mu'minun, ya. Digambarkan di sana dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan kami jadikan manusia itu berasal dari saripati tanah dan kemudian kami jadikan nutfah di tempat yang kokoh di dalam rahim. Sahabat sekalian, dalam banyak ayat yang sudah kita bahas, Allah menggambarkan Nabi Adam dan manusia ini pada umumnya itu diciptakan dari tanah. Tanah mana? Tanah bumi. Ya, bumi yang mana? Ya, bumi yang kita tempati ini. Nah, karena dia dari tanah bumi, maka sesungguhnya sangat logis kita itu menggambarkan sejak awal Nabi Adam itu bukan diciptakan di luar angkasa entah di mana, tetapi ya memang diciptakan dari bumi ini. Tanahnya tanah bumi, airnya juga air dari bumi ini. Bahkan di ayat yang berbeda Allah mengatakan Nabi Adam atau manusia pada umumnya yang dibuat dari tanah itu ditumbuhkan dari bumi ini.
Ya, kata ditumbuhkan itu menunjukkan proses yang membutuhkan waktu cukup lama, ya, ditumbuhkan, memakan durasi waktu tertentu. Dari mana? Dari bumi. Jadi nempel di bumi, bukan diambil kemana, bukan. Tetapi ada di bumi ini. Nah, cerita tentang Allah menumbuhkan penciptaan manusia di bumi itu diceritakan di dalam surat Nuh ayat 17. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi dengan cara tumbuh yang sebaik-baiknya. Jadi sangat jelas, sangat gamblang, ya, eksplisit ayat ini mengatakan wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kalian ini, ambatakum minal ardi, dari bumi. Tumbuh itu bukan cuma diambil bahannya, dibawa ke tempat lain kemudian dikembalikan, bukan. Tetapi ditumbuhkan, nempel dari seperti tanaman, ya, tumbuh dari tanah, mulai dari biji keluar akarnya, kemudian tumbuh batang dan daun dan seterusnya. Jadi tumbuh. Nah, itu kalau kita gambarkan lebih jelas lagi atau lebih detail lagi, dan sebetulnya sudah kita bahas di episode-episode yang lalu, ya, saya cuma menyimpulkan kembali pemahaman kita atau kajian kita sebelumnya, bahwa tubuh kita ini memang berasal dari tanah, disaripatikan oleh tanaman-tanaman yang tumbuh, ya, tumbuh, dan kemudian kita memakan tanaman itu, memakan binatang atau daging-daging binatang yang memakan tanaman itu. Intinya kita ini nempel di bumi ini dan kemudian tumbuh. Secara spesifik, manusia ditumbuhkan Allah, dibentuk oleh Allah di dalam rahim. Tumbuh juga, kalau Anda mengikuti perkembangan penciptaan manusia di dalam rahim, ya, yang sudah kita bahas juga, maka itu tumbuh di dinding rahim. Mulai dari saripati tanah tadi, ya, min sulalatin mintin summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Jadi nutfah, sperma dan ovum yang kemudian bertumbuh di dalam rahim. Kemudian nanti berubah menjadi segumpal gumpalan seperti darah, segumpal daging, dikasih tulang, dikasih otot dan seterusnya, jadilah manusia. Itu tumbuh di dalam rahim. Nah, sahabat sekalian, sejumlah ayat, sedemikian banyak ayat itu menceritakan kepada kita bahwa diciptakan dari tanah, ditumbuhkan di mana? Minal ardi. Ya, di bumi ini juga. Nah, kemudian dibentuknya di mana? Di dalam rahim. Nah, tentang ini ada sejumlah ayat lagi tambahannya yang mengatakan bahwa manusia semuanya diciptakan di dalam rahim dan termasuk Nabi Adam. Ya, saya tunjukkan ayatnya yang sebetulnya kalau Anda ingin detailnya coba dilihat di episode-episode yang lalu, tetapi ini saya kutipkan supaya langsung dapat di ayatnya. Di dalam surat Ali Imran ayat 6, Allah berfirman, ya, menceritakan bahwa semua manusia itu dibentuknya di dalam rahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha, la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah yang membentuk tubuh kalian di dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini dengan sangat eksplisit menggambarkan bahwa yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah yusawwirukum membentuk kalian, yaitu menggunakan kata jamak artinya seluruh manusia, yusawwirukum fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha, sebagaimana Dia kehendaki. Ayat ini berbicara tentang manusia secara kolektif. Tetapi menariknya di ayat yang berbeda lagi, kemudian Allah menyebutkan atau mengkaitkan manusia yang kolektif itu dengan Nabi Adam secara khusus. Bahwa Nabi Adam itu adalah bagian dari penciptaan manusia secara kolektif di muka bumi. Sehingga di dalam surat Al-A'raf ayat 11 ini, Allah mengatakan penciptaan manusia secara kolektif di dalam rahim, tapi langsung dikaitkan di dalam ayat yang sama di kalimat berikutnya tentang kejadian Adam. Ya, ayatnya begini.
Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis lam yakum minasyajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian, lalu kami membentuk tubuh kalian di dalam rahim. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ayat ini sangat menarik karena langsung mengkaitkan peristiwa penciptaan manusia pada umumnya kolektif ya di dalam rahim dengan Adam dan malaikat waktu itu yang diminta malaikat bersujud kepada Adam. Cuma menariknya kan kalimat-kalimatnya itu langsung nyambung. Walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian. Ya, khalaqnakum itu jamak manusia semuanya. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, kemudian kami membentuk tubuh kalian. Ya, yang ini sudah kita bahas di dalam surat Ali Imran ayat 6 tadi. Allah menceritakan atau mengatakan yusawwirukum fil arham. Pembentukan itu terjadi di dalam rahim. Nah, di sini Allah mengatakan walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum, ya, kemudian Allah membentuk tubuh kalian di mana di dalam rahim. Penjelasannya ada di surat Ali Imran ayat 6 tadi. Kemudian langsung dikatakan di situ tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan, kami perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Coba, ini kan sangat menarik kalimat ini, ya, ayat ini, karena kami menciptakan kalian, membentuk kalian di dalam rahim, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi dalam ayat ini diceritakan konteksnya Adam itu adalah bagian dari penciptaan manusia secara kolektif. Di mana? Di dalam rahim. Jadi ayat ini memberikan penegasan bahwa Adam sebagaimana manusia yang lainnya itu diciptakan yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Diciptakan di dalam rahim seperti yang Allah kehendaki. Nah, penjelasan detailnya silahkan dilihat di episode-episode yang lalu tentang penciptaan Adam yang di dalam rahim itu. Ya, tetapi dalam kesempatan ini saya mengambil poin-poin supaya kita nyambung dengan pembahasan fokusnya, ya, yang menjadi fokus pada kali ini, bahwa sesungguhnya semua itu terjadi di muka bumi. Adam diciptakan dari tanah bumi, diproses ditumbuhkan di bumi, kemudian diproses sebagaimana manusia lainnya di dalam rahim, di mana? Ya tentu di bumi ini. Tidak pernah meninggalkan bumi atau dikirim dari luar angkasa, ya, diciptakan di luar angkasa kemudian baru dikirim di bumi. Itu nggak ada ceritanya di dalam Al-Quran. Yang ada adalah semua itu diciptakan di bumi, bahannya di bumi, bahannya dari tanah bumi, ditumbuhkan di bumi, di dalam rahim makhluk bumi. Nah, kemudian masalahnya ketika ditanya siapa yang mengandung dia itu. Ya, Al-Quran tidak bercerita tentang itu. Jangankan Nabi Adam, nabi-nabi yang lainnya juga banyak yang tidak diceritakan orang tuanya. Termasuk Nabi Nuh misalnya, Nabi Lot, bahkan Nabi Muhammad. Itu tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, misalnya orang tuanya Nabi Muhammad adalah gitu, nama Abdullah misalnya tidak ada. Nama Siti Aminah nggak ada di dalam Al-Quran. Nama Abdul Muthalib kakeknya dan sebagainya nggak ada. Tapi bukan berarti kalau tidak diceritakan itu lantas Nabi Muhammad misalnya tidak punya orang tua, kan nggak begitu cara memahaminya. Ya, Al-Quran memberikan poin-poin pentingnya saja. Selebihnya silahkan di cross check dalam realitas kehidupan, dalam sudut pandang apapun, kesejarahan agama, kesejarahan nabi atau sejarah peradaban, ya, fosil-fosil dan sebagainya, yang itu memberikan bukti-bukti kepada kita untuk menafsiri ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi kalau sekali lagi ditanyakan siapa orang tuanya, ya Al-Quran menyembunyikan itu, tidak menceritakan itu. Silahkan
ilmu pengetahuan membuktikan sampai sekarang bahkan fosilnya Nabi Adam itu juga belum ketemu. Seperti apa fosilnya, di mana makamnya, itu masih kontroversial. Nah, silahkan ini ditelusuri, insya Allah ke depan akan diketemukan. Ya, karena semuanya akan muncul bukti-bukti kata Al-Quran, berita-berita Al-Quran ini nanti akan terbukti kebenarannya ke masa depan. Oke, lantas di mana posisi Nabi Adam itu pada masa kecilnya? Di mana munculnya peradaban manusia itu dimulai di muka bumi ini? Nah, kita bisa melakukan pendekatan dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, Al-Quran cuma mengatakan bahwa seluruh manusia termasuk Nabi Adam itu diciptakan di planet bumi. Ya, pasti bukan di planet yang lain atau di angkasa luar, tidak. Bahan dasarnya, prosesnya, semuanya ada di bumi ini, satu. Nah, karena tidak ada penjelasan detailnya dalam Al-Quran, dan Al-Quran secara umum memerintahkan kita melakukan pembuktian-pembuktian, maka kita mencari sumber-sumber berita yang lain. Di antaranya dari cerita sejarah kenabian, bisa dari hadis. Hadis itu kan catatan para ilmuwan, ya, ilmuwan hadis. Sama dengan catatan mungkin dari ilmuwan-ilmuwan yang berbeda, ilmuwan antropologi, mengambil sudut pandang yang berbeda, penelitian di lapangan lewat bukti-bukti fosil atau artefak-artefak. Kalau hadis melakukan penelusuran secara periwayatan. Ya nggak apa-apa, ini adalah sudut pandang, ya, proses pembuktian untuk melihat bagaimana informasi tentang munculnya peradaban itu. Dari mana datangnya, siapa sumbernya, atau apa buktinya. Nah, secara kesejarahan dari sumber periwayatan itu ada satu hadis, ya, atau dua hadis yang ingin saya sampaikan di sini yang menunjukkan bahwa jannah itu sesungguhnya adalah di bumi. Yang dimaksudkan dengan jannah itu. Dan ini sesungguhnya di Al-Quran juga sudah disebutkan, digambarkan. Karena kata jannah itu tidak hanya dipakai untuk surga dalam arti yang luas, ya, di akhirat itu. Melainkan jannah misalnya di zaman Fir'aun. Itu digambarkan Fir'aun itu memiliki taman-taman yang indah, itu menggunakan kata jannah. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 57-58 Allah bercerita dengan istilah jannah terhadap kekayaan Fir'aun itu. Akhrajnahum min jannati wa uyun wa kunuzi wa maqamin karim. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman yang indah dan dari mata air. Dan dari perbendaharaan kekayaan dan kedudukannya yang mulia. Nah, itu menggunakan kata jannah. Jadi kata jannah memang bermakna sangat membumi, taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah. Jadi penelusuran dari segi kesejarahan para nabi itu menunjukkan bahwa ada hadis yang mengarah kepada jannah di muka bumi dengan menunjuk kepada beberapa sungai, ya, di mana katanya sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Nil, sungai Saihan, Jaihan, itu adalah sungai-sungai dari surga. Nah, itu diceritakan oleh hadis ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nahrani minal jannatin Nailu wal Furat. Ada dua sungai dari surga, yaitu sungai Nil dan sungai Efrat. Atau dalam hadis lainnya diceritakan Saihanu wa Jaihanu wal Furatu wan Nailu kullu min anharil jannah. Sungai Saihan, sungai Jaihan, Efrat dan Nil semuanya itu adalah sungai-sungai surga. Nah, hadis ini menceritakan sungai-sungai di Timur Tengah itu. Jadi sungai Nil itu ada di Afrika, di Mesir, ya, dan melewati beberapa negara. Kemudian ada sungai Efrat, yaitu sungai yang ada di Irak. Ada sungai Saihan yang ada di Persia dan sungai Jaihan yang ada di Asia Tengah. Itu ada di sekitar Timur Tengah itu. Di kawasan Timur Tengah. Nah, ketika ini di cross check dengan sejarah peradaban,
ini menjadi menarik karena di kawasan Timur Tengah itulah muncul peradaban yang paling tua. Nah, hadis ini menggambarkan disitulah surga itu. Jannah itu ada di situ, di mana sungai-sungai itu berada di kawasan Timur Tengah itu. Ya, mulai dari Afrika sampai ke Irak, ya, di bawah Turki itu, kemudian ke Persia dan Asia Tengah. Itu adalah kawasan yang sangat subur karena banyak sungai-sungai besar. Khususnya misalnya antara sungai Efrat dan Tigris, itu ada sebuah peradaban yang kuno, yang sangat maju, yang disebut sebagai peradaban Mesopotamia. Mesopotamia itu artinya negara-negara atau kawasan yang ada di antara dua sungai, yaitu Efrat dan Tigris. Itu di kawasan Irak, ya, di Irak Utara, di bawahnya Turki itu. Itu adalah kawasan yang sangat subur dan munculnya peradaban manusia itu berasal dari kawasan itu. Banyak teori-teori, ya, antropologi yang menggambarkan ini. Ada yang out of Africa, keluar dari Afrika asalnya, kemudian masuk ke kawasan Timur Tengah itu. Jadi ada manusia-manusia yang lebih awal dari Nabi Adam yang digambarkan oleh salah satu teori, ya, out of Africa, keluar dari kawasan Afrika, kemudian masuk ke Timur Tengah. Nah, di sanalah muncul peradaban baru, manusia yang al-insan, bukan yang al-basar purba, ya, al-basar yang al-insan, al-basar yang modern, bukan al-basar purba. Disitulah diperkirakan Nabi Adam itu muncul untuk pertama kalinya dan kemudian membentuk keluarga dan kemudian memunculkan peradaban yang berkembang ke seluruh muka bumi. Nah, surga itu ada di kawasan yang sangat subur itu, ada di ketinggian, di pegunungan, di mana di sana banyak sumber mata air. Kemudian mengalirlah sungai-sungai di bawahnya. Karena subur, banyak pepohonan, buah-buahan, ya, yang lebat buahnya dan sebagainya. Itu digambarkan cocok antara gambaran Al-Quran dengan hadis, dengan sejarah peradaban, sejarah antropologi. Bahwa munculnya peradaban pertama di muka bumi adalah di Timur Tengah itu, khususnya peradaban manusia modern muncul di kawasan sekitar Mesopotamia itu, di mana di situ banyak sungai-sungai besar, yang paling besar adalah Efrat dan Tigris itu. Nah, di kawasan itulah Nabi Adam dan keluarganya muncul dan kemudian peradaban manusia modern muncul karena kita ini memang diciptakan oleh Allah sebagai khalifatu fil ardi. Pemimpin di bumi ini atau manajer bumi yang ditugasi untuk mengelola bumi ini supaya bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia secara keseluruhannya. Saya kira saya cukupkan dulu episode ini sampai di sini, ya. Nanti di episode berikutnya kita akan kaji lebih jauh bagaimana munculnya peradaban yang pertama paling tua di muka bumi itu, dan itu dimulai dari kawasan Timur Tengah itu. Mudah-mudahan sedikit yang saya bahas ini memberikan pencerahan yang lebih jauh lagi, lebih banyak lagi dari episode-episode yang sudah kita bahas, ya, menjadi pelengkap. Karena kita memang membagi ini dalam episode-episode supaya fokus dan kemudian mendapatkan nantinya kesimpulan yang holistik tentang bagaimana munculnya peradaban manusia di muka bumi yang dimulai dari Nabi Adam sebagai manusia yang modern itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.